Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya baca, yaitu buku Mudzakkiratud Da'wah wa Da'iyah atau bentuk dakwah dan para da'iyah. Di sini saya langsung akan menjelaskan tentang biografi Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah lahir di kota Buhairah, 9 mil dari kota Mesir. Hasan al-Banna melalui pendidikan di Madrasah Diniyah Al-Rosyad saat berusia 8 tahun. Madrasah Al-Rosyad ini dibilang istimewa dalam bidang materi yang diajarkan dan metode yang diterapkan selain mempelajari materi-materi yang lazim dipelajari di madrasah lainnya. Karena kesibukan yang ia lalui atau yang ia dapatkan, Hasan al-Banna ketika usia belasan tahun dia sudah bisa mengelola madrasah yang tadinya dipegang oleh Syekh Zahron, yaitu gurunya sendiri. Hasan al-Banna lanjut langsung ke Madrasah Ad-Diniyah. Inilah yang pertama kali Hasan al-Banna mengikuti organisasi-organisasi keagamaan. Hasan al-Banna menjadi ketua Perhimpunan Akhlak Mulia, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghukum anggota-anggotanya atas setiap pelanggaran yang ia lakukan. Suatu sistem denda yang berat pun diterapkan pada seluruh anggota yang ia pegang saat ini. Organisasi inilah yang mempengaruhi kepribadian Hasan al-Banna menjadi konsisten dalam menjalankan amanah Allah dan menjauhi larangan yang tentunya tidak disukai oleh Allah. Sejak muda Hasan al-Banna mencurahkan perhatian kepada agama Islam. Walaupun sibuk dengan tugas belajar, dia bersama teman-teman mendirikan Jami'atul Al-Ikhwanil Al-Adabiyah, yakni sebuah perkumpulan yang terdiri dari calon pengarang. Ia juga mendirikan Jami'atul Al-Mana'i Al-Muharramat, semacam serikat pertobatan, dan menjabat sebagai ketua. Saat usia 13,5 tahun, Hasan al-Banna melanjutkan jenjang pendidikan ke Madrasah Al-Muallimun Al-Awaliyah di Damanhur. Walaupun ketika mendaftar ke madrasah itu, Hasan al-Banna banyak kendala-kendala. Ketika sudah di situ, Hasan al-Banna menamatkan Al-Quran 30 juz. Ketika beres sekolah di situ atau madrasah itu, Hasan al-Banna melanjutkan studi ke Darul Ulum, yaitu terdapat di kota Mesir, cabang dari Al-Azhar, kota Kairo. Ketika Hasan al-Banna sudah melanjutkan studi ke Darul Ulum, terjadilah friksi antara kubu partai Wafd dan Ahrul Dusturi yang disusut dengan berbagai kasus lainnya. Hal itu menjadi topik pembicaraan dosen dan mahasiswa. Para dosen selalu
mengumamakan pandangan mereka secara jelas. Hal ini berpengaruh pada perkembangan politik Al-Banna. Ketika tinggal di Ismailiyah, Al-Banna melihat kolonialis Inggris begitu tampak sangat vulgar. Tidak hanya pangkalan Inggris, tetapi di sana juga berdiri perusahaan Swiss yang mereka kuasai para pekerja di dalamnya. Ini memonopolikan bidang-bidang pelayanan umum dan urusan perekonomian Ismailiyah. Langsung saja karya-karya yang sudah dibuat oleh Syekh Syahid Hasan Al-Banna, yaitu buku tadi Mudhakaratud Da'wah wa Da'iyah dan Majmu'atur Rasail, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Memoir Hasan Al-Banna oleh Salafuddin Abu Sayyid yang diterbitkan oleh penerbit Era Intermedia Solo. Dari situlah Hasan Al-Banna langsung membuat partai atau hizb, yaitu Jami'atul Muslimin atau Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh beliau pada waktu masih muda. Dengan kecerdasan yang beliau miliki, beliau menggagaskan bagaimana kita berdakwah dengan cara amah, yaitu berdakwah di tempat mana saja, bukan hanya di mimbar, tapi di mana tempat kita berpijak, disitulah kita berdakwah. Hasan Al-Banna merupakan tokoh yang berpengaruh di dunia karena sangat ditakuti oleh seluruh dunia. Hasan Al-Banna juga pernah datang ke Indonesia, yaitu ketika kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Ketika saya membaca buku ini, saya merasakan berbagai atau perubahan yang dialami oleh diri saya pribadi, yaitu kita mengenal dakwah. Yaitu dakwah itu adalah sesuatu yang amat mulia, karena dakwah adalah warasatul anbiya, tugas para nabi, yang dimana tugas para nabi ini mulia. Mungkin semua orang bisa berdakwah, tapi sedikit sekali orang yang cinta kepada dakwah, karena dakwah akan meminta segalanya, dari cinta, tubuh, pokoknya semuanya. Itulah dakwah. Dakwah juga banyak tantangannya, karena di situ Hasan Al-Banna juga tidak langsung mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin, tapi berbagai dengan ancaman yang dilakukan oleh yang tidak suka oleh Hasan Al-Banna. Disitulah maka dakwah adalah sesuatu yang amat mulia. Ketika dakwah tidak ada tantangannya, mungkin kita salah untuk berdakwah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.